Ya, kalau Kiai Imad ini menafikan kisahnya, ya berarti kan serampangan. Kiai Imad mengkafirkan Fakih Muqaddam dengan berita hoax, dengan kisah yang tidak pernah terjadi. Kaprok aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin ya di website RMI NU Banten. Beliau menulis kayaknya untuk menanggapi para YouTuber yang menyerang beliau ketika beliau menyatakan bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu dihukumi kafir. Dan beliau menyandarkan atau berhujjah dengan maqalah Qadhi Iyad yang dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Jasim Asy'ari, di mana banyak konten kreator, YouTuber Aswaja yang mengkritik beliau telah berdusta. Dan pada tulisan Kiai Imad ini, beliau membantah dengan keras dan tegas komentar atau kritik daripada para YouTuber Aswaja ya. Ini agak lucu. Dibilangnya kita para YouTuber ini receh ya, tidak perlu ditanggapi, tapi ternyata ditanggapi juga teman-teman ya. Jadi ini salah satu pentingnya kenapa kita harus bersuara di media sosial, teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman. Ini ditulis pada tanggal 20 November 2024, yaitu hari Rabu ya, jadi baru satu hari kemarin. Hukum kafir bagi orang yang mengaku mi'raj seperti Fakih Muqaddam Ba'alwi. Jadi dengan jelas sekali, kalau menurut para ulama ya ini namanya takfir muayyan gitu ya, mengkafirkan seseorang langsung ya. Disebut langsung orangnya yaitu Fakih Muqaddam, teman-teman. Cuma yang lucu nanti di kesimpulan ya. Jadi tonton sampai selesai biar kita bisa tahu kelucuan Kiai Imad sang peneliti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini beliau menjelaskan ya tentang peristiwa pengakuan ya mi'rajnya Said Fakih Muqaddam, ngalor ngidul lah kesana kesini. Kemudian di bawah ini perhatikan teman-teman, beliau masih menggunakan hujah di dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Imam Qadhi Iyad, teman-teman. Di mana di sini lebih menohok dan lebih spesifik. Al-Qadhi Iyad berkata, wa kadzalika man idda'a minhum annahu yuha ilaihi wa illam yada' an-nubuwah aw annahu yas'adu ila sama. Begitu juga kafir bi ijma'il muslimin, orang yang mengaku naik ke langit. Dan ini kayaknya mengikuti arahan atau kisi-kisi dari Ghazali ini ya, kurang asem Ghazali ini ya. Nah, perhatikan teman-teman. Di bawah juga sama ya, ini yang dikritisi kemarin, yaitu di dalam kitab yang sama ya. Fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin ka qaulil ilahiyyin minal fulasifah wal munajjimin wat tabai'iyyin wa kadzalika man da'a mujalasatallah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu aw hululahu fi ahadil ashkhas ya. Jadi ini hujah beliau, dalil beliau mengkafirkan Said Fakih Muqaddam yang mengaku mi'raj ke langit ya, atau mi'raj ke Sidratil Muntaha gitu, teman-teman. Nah, di sini jelas ya, perhatikan, para pembela Ba'alawi membuat apologi aneh bahwa yang termasuk kafir itu jika melakukan semuanya, yaitu mujalasah, mi'raj dan mukalamah. Kalau melakukan salah satunya saja maka tidak kafir, karena kalimat kitab Asy-Syifa itu menggunakan huruf atau waw. Kata mereka, wa kadzalika man da'a mujalasatullah wal uruja ilaihi wa mukalamatahu. Para pembela nasab Ba'alawi itu tidak memahami istilah ilmu nahwu tentang mutlaqul jam'i wa ittifaqul fi'li, ya, huruf waw yang berfaedah kemutlakan bersama dan samanya pekerjaan. Artinya huruf waw itu bermakna menyatukan dua komponen kalimat yang memiliki satu kesamaan, tetapi ya tidak mesti bersama dilakukan. Contoh ayat Al-Qur'an, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Nah, teman-teman, sebenarnya kan nggak ada yang berdalil seperti itu ya. Kita para santri tahu lah ya makna waw itu mutlaqul jam'i. Kita tahu makna mutlaqul jam'i itu bisa sabiq ala lahiq, kemudian lahiq ala sabiq, bisa juga musahibat ya. Jadi Kiai Imad ini membantah sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh para YouTuber saja gitu ya, teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman. Kemudian ada juga pembela Ba'alawi, nah ini juga membantah ya, yang mengatakan bahwa yang kafir itu adalah jika mengaku mi'raj ke langit, sedangkan Fakih Muqaddam itu mengakunya mi'raj ke Sidratil Muntaha. Jadi beliau ini sama sekali tidak memahami konteks yang dikritisi oleh para YouTuber Aswaja. Yang dikritisi oleh para YouTuber Aswaja itu bukan cuma langit dan Sidratil Muntaha, tapi kemanapun tempat. Ya, kemanapun tempat. Kenapa? Karena yang membuat kafir itu bukan tempatnya secara spesifik ya, tapi keyakinannya bahwa Allah itu ada di suatu tempat.
Ini yang jelas-jelas kafir ya, bil ijma' teman-teman. Dan ini sudah menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, memang agak ngeri ya ketika beliau menyampaikan bahwa faqih muqaddam ini kafir, padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya teman-teman. Nah, perhatikan setelah panjang lebar ya. Ini panjang lebar ya, silakan nanti dibaca. Nah, ini kesimpulannya yang lucu ya. Walau bagi para ulama faqih muqaddam kafir karena pengakuan mi'rajnya para ulama katanya ya. Padahal yang dikutip sama Kiai Haji Imad ini kan cuma kitab Asy-Syifa ya, karya Al-Imam Qadhi Iyad gitu. Kemudian dinukil oleh beberapa ulama ya. Ya walaupun tadi ada satu kaidah yang dibacakan, mana qala kalama ghairi tsumma sakata alaihi faqad irtadah ya. Itu kaidah yang digunakan. Jadi ketika orang menukil pernyataan seseorang ditulis dalam kitabnya dan beliau tidak mengomentari, maka itu tandanya setuju atau sepakat kan begitu ya. Nah, tapi lucu teman-teman, perhatikan ya. Walau bagi para ulama faqih muqaddam kafir karena pengakuan mi'rajnya, bagi penulis faqih muqaddam tidak kafir. Kenapa? Karena memang pengakuan mi'raj itu tidak pernah ada. Surat menyurat antara faqih muqaddam dengan Syekh Sa'ad itu juga tidak pernah terjadi. Legenda surat menyurat itu diciptakan pada abad 9 dalam kitab Al-Burqah oleh Ali As-Sakran dengan sederhana. Ia mengaku kisah itu ada dalam sebuah kitab karya Batuhan murid Syekh Sa'ad yang bernama Kitab Tuhfatul Murid. Benarkah kitab itu pernah ada? Tidak ada. Nah, ini lucunya teman-teman ya. Kiai, aduh. Kalau menurut Kiai, kisah itu hoax, tidak pernah ada. Kisah itu dikarang. Kenapa Kiai singgung? Ini ibaratnya kita bercerita tentang misalnya Mukidi ya, atau Mukimad. Mukidi ini mengaku jadi Tuhan. Kemudian kita bilang Mukidi telah kafir karena mengaku Tuhan. Sementara kita meyakini bahwa pengakuan Mukidi itu tidak pernah ada. Kan lucu. Atau ini hanya alibi ya, karena kayak iman takut disebut Asrawi gitu ya, aswaja rasa Wahabi. Aswaja tapi sangat mudah sekali, tanpa pertimbangan yang matang, serampangan, mengkafirkan seseorang. Ini kan tipe-tipe Wahabi teman-teman ya. Padahal kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada satu kaidah yang disepakati, innal muslima idza sadara minhu mukaffirun la ya'rifu ma'nahu aw ya'rifuhu wa dallatil qara'in ala adam iradatihi aw syakka la yakfur. Jadi apabila timbul atau lahir dari seseorang hal-hal yang bisa membuat dia kafir, tapi dia tidak tahu, atau dia tahu ya itu bisa membuat kafir, tapi ada qarinah, ada indikasi yang mengarah kepada ketidakkafiran, ya, atau ragu di dalam hal itu, artinya masih ihtimal lah gitu ya teman-teman. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Apalagi kalau Kiai Imad dengan lantang menyatakan bahwa kisah ini tidak pernah terjadi gitu. Maka layak fur, tidak boleh kita mengkafirkan. Tapi lucunya Kiai Imad mengkafirkan faqih muqaddam. Jadi ini yang dinafikan oleh Kiai Imad ini kisahnya atau faqih muqaddamnya. Yang kalau Kiai Imad ini menafikan kisahnya ya, berarti kan serampangan. Kiai Imad mengkafirkan faqih muqaddam dengan berita hoax, dengan kisah yang tidak pernah terjadi. Kalau Kiai Imad ini menafikan faqih muqaddamnya, orangnya pun nggak ada gitu. Jangankan berita itu, orangnya pun nggak ada. Ya ini lain cerita lagi teman-teman ya. Kenapa kita sibuk-sibuk membicarakan seorang yang tidak pernah ada? La haula wala quwwata illa billah. Jadi inilah kelas orang peneliti ya, di mana premis atau judul dengan kesimpulan itu sangat jauh sekali. Dan ini yang dibangga-banggakan sama kaum Gimat. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam.